tiga komponen, namanya legal structure, legal substance, sama legal culture. Nah, kepolisian ini masuk dalam legal culture itu. Maksudnya di kepolisian ini merupakan salah satu struktur dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia. Oleh karenanya materi kita nantinya ya akan membahas terkait dengan proses penyelidikan atau penyidikan itu bagaimana gitu, dan mungkin apa yang menjadi tantangan bagi seorang polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu, dan kemudian juga nanti akan memberikan gambaran kepada teman-teman semua mengenai bagaimana sih cara menjadi seorang penyidik atau dalam hal ini menjadi seorang polisi gitu. Apakah polisi itu hanya bisa dari SMA saja gitu, atau lulusan S1 bisa menjadi polisi? Nah, nanti itu akan diberi gambaran dan akan dibahas secara tuntas oleh Bapak Rinto ini ya. Namun sebelum membahas tuntas terkait materi-materi yang sebelumnya sudah saya spoiler dikit itu, nah mungkin saya akan terlebih dahulu membacakan CV dari Bapak Rinto selaku pemateri kepolisian kita terlebih dahulu. Ya, nama Bapak Rinto Nugroho SHMH, pangkat Aida, jabatan Baditres Narkoba, dan sekarang dinasnya di Polda DIY. Pendidikan di S1-nya di Universitas Widya Mataram Yogyakarta, S2-nya di Universitas Jana Badra Yogyakarta. Di S2 ini Pak Rinto lulusnya pada tahun 2019 lalu. Dan kemudian dari riwayat jabatannya, Pak Rinto dahulu pernah menjadi Polda DIY dari tahun 2002, terus pernah menjadi Polres Sleman, pernah menjadi Bareskrim Polsek Tempel, dan terakhir Bandit Narkoba Polda DIY. Nah, mungkin itu untuk CV singkat dari pemateri kita, Bapak Rinto. Tentunya Pak Rinto ini sudah memiliki pengalaman yang lama di kepolisian, jadi nanti dari teman-teman bisa untuk menyimak serta mencatat untuk kemudian ketika memang ada yang belum jelas itu bisa langsung ditanyakan saat sesi tanya jawab nantinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, barangkali langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Rinto untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, selalu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan PSKH yang dilakukan oleh adik-adik dari mahasiswa ini, di mana pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman saya materi terkait kepolisian. Ada beberapa hal yang diminta oleh adik-adik. Yang pertama tentang gambaran tentang kepolisian, yang kedua adalah tentang penyelidikan, dan yang ketiga terkait dengan kode etik atau kedisiplinan Polri. Kemarin sudah saya sampaikan melalui Pak Direktur bahwasanya, Mas, ini materi ini kalau kita kupas tuntas, waktunya kalau dipelajari aja di ilmu hukum itu bisa, kalau ibarat SKS itu satu materi itu 4 SKS atau sekitar berapa pertemuan ya, paling enggak itu. Tapi kaitannya dengan ini adalah kegiatan adik-adik mahasiswa, saya akan mencoba menyampaikan gambaran-gambaran saja atau pengalaman saya di dalam melaksanakan tugas, sehingga apa yang saya sampaikan nanti harapan kami bisa memberikan gambaran terhadap adik-adik semuanya. Tadi oleh Bapak Direktur sudah diperkenalkan ya, nama saya Direktur Nugroho, saya ulang lagi ya.
saat ini saya dinasnya di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY. Kebetulan saya semenjak lahir di polisi maksudnya ya, tahun 2002, saya hanya di satu fungsi. Artinya dulu dari penugasan umum tahun 2003, kemudian di tahun 2004 saya sudah di reserse kriminal. Nah, di tahun 2008 ini sampai sekarang saya dinasnya di masih seputar reserse, tapi reserse itu kan ada 3 bagian ya, jadi reserse umum, di reskrim umum, reserse khusus, di reskrim khusus, dan reserse narkoba. Kebetulan saya mengemban fungsi di Ditres Narkoba sejak tahun 2008 hingga saat ini. Sebelumnya saya izin turun ya, karena supaya saya bisa memaparkan slide ya, saya taruhkan. Next. Next. Nah, kita tahu ya, saya pengen tahu nih, adik-adik ini semester berapa? 2 dan 3. Oh, 2 dan 4. Jadi kira-kira lainnya sudah di atas 2000 semua? Ya. Berarti belum mengalami peristiwa di tahun 97-an ya? Ya. Yang paling muda setahun berapa? Coba saya pengen tahu. 2000 berapa? 2005 sudah ada? Atau tulis tangan yang paling muda? 2004 ada? 2003 ada? Banyak ya? Rata-rata di atas 2000 rata-rata ya? Ya. Jadi saya akan mengupas sejarah ya. Tahun 97 kan ada peristiwa reformasi ya, jadi sekalian. Nah, terus itu berimbas kepada organisasi Polri. Kenapa? Di era Orde Baru, di zaman era kawasan Bapak Presiden Soeharto, itu kepolisian itu berdiri di bawah naungan ABRI, ya, masih pada tahu ya dari sejarahnya. Nah, tahun 2002, nah itu muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kayaknya di atasnya ya, Pak. Kebanyakan. Oh, bawah. Oh, langsung ini. Ya, intinya bahwa polisi sejak tahun 2002 itu sudah berdiri sendiri, bukan di bawah ABRI. Kalau dulu ABRI itu ada Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga kepolisian. Nah, adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ini, maka kepolisian adalah lembaga sendiri di mana anggota kepolisian itu dijelaskan itu kepolisian adalah itu Undang-Undang Nomor 2. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Kemudian anggota Polri adalah pegawai negeri pada kepolisian. Lanjut Mas. Lalu tak ya? Lalu tak? Ya intinya polisi langsung di bawah presiden. Pengangkatan kepolisian melalui Kapolri diangkat oleh presiden yang diusulkan oleh DPR. Di pasal 2 fungsi kepolisian. Nah, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, fungsinya ada 3. 1. Keamanan dan ketertiban. 2. Penegakan hukum. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pengembangan fungsi kepolisian adalah kepolisian negara, ya, di mana kepolisian itu ada kepolisian khusus dibantu ya oleh penyidik pegawai sipil dan bentuk pengamanan Pam Swakarsa. Jadi selain Polri, polisi itu dibantu oleh kepolisian khusus, contohnya Polhuska yang ada di kereta api, terus
juga yang di kehutanan, ya itu kan khusus sama fungsinya dengan polisi. Kemudian penyidik pegawai negeri sipil, contohnya adalah di KPK, itu sama dengan penyidik juga, fungsinya sama dengan polisi. Terus kejaksaan, bagaimana kejaksaan juga bisa melakukan penyidikan. Terus ada lagi bea cukai, nah, di bea cukai juga bisa melakukan upaya paksa. Kemudian bentuk-bentuk pengamanan yang lain, pamung rasa yang lain. Terus nah ini yang 48, kepolisian RI itu di bawah presiden. Kemudian Kapolri ya dalam peraturannya bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan usul pengangkatannya diberhentikan diajukan oleh presiden kepada DPR dan disetujui dengan alasannya. Ada mas? Nah ini adalah persyaratan bagaimana untuk mendaftar menjadi anggota Polri, karena ada permintaan dari Bapak Direktur, bagaimana sih Pak apa yang dipersiapkan untuk bisa berkarir di kepolisian. Persyaratan secara umum yang pertama warga negara Indonesia, ya pastinya semua polisi harus warga negara Indonesia. Kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga, pendidikannya minimal SMU ya atau sederajat. Kelima, umur paling rendah 18 tahun. 6, sehat jasmani dan rohani. 7, tidak pernah dipidana. Jadi yang pernah tersangkut perkara pidana sudah tidak bisa lagi untuk mendaftar polisi. Kemudian yang terakhir secara umum yaitu berwibawa jujur dan tidak berperilaku tercela. Kemudian dari sisi usia, untuk bisa mendaftarkan anggota Polri di dalam Polri itu untuk SMA jurusan lulusan SMA dan sederajat itu minimal usianya 17 tahun dan maksimal 21 tahun. Jadi adik-adik yang ada di sini mungkin masih bisa berkesempatan untuk mendaftarkan menjadi calon anggota Polri. Kemudian yang lulusan dari D1 sampai D3 usia 17 sampai 23 tahun. Kemudian yang lulusan dari S1 untuk bisa mendaftar di Polri itu dibatasi sampai usia maksimal 27 tahun. Lanjut. Nah ini adalah tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan di pemeriksaan untuk menjadi anggota Polri. Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Selain administrasi, tentunya ada tes psikologi, kemudian ada tes jasmani, dan juga uji kesemakaan. Dan juga ini tahapannya nanti bisa dipelajari dari bahan yang sudah saya sampaikan. Lanjut. Nah ini itu jabatan Arit dan juga kasat di wilayah. Kemudian Bintara Polri dari Bribda, Bribtu sampai Aibda, Aibtu. Kemudian untuk Tamtama dari Barada, Baratu sampai apa itu? Ajun Brigadis Abibdal. Nah itu pangkat-pangkat di kepolisian. Sudah bisa ya. Nah, demikian tadi gambaran sekilas tentang kepolisian. Jadi adik-adik sekalian yang barangkali ada saudara, ada keluarga, atau adik-adik sendiri yang masih berminat bisa mempersiapkan diri. Untuk masuk menjadi anggota polisi itu ada beberapa jalur. Yang pertama jalur akademi kepolisian. Akademi kepolisian itu pendidikannya di Semarang, lulus langsung pangkatnya Ibda perwira pertama ya. Dan itu kalau 1 tahun rata-rata jumlahnya yang dihirup di seluruh Indonesia hanya kisaran 350. Jadi persaingannya untuk masuk akpol cukup sulit ya. Jadi karena di Polda Jogja ini pengiriman rata-rata hanya sekitar 8 sampai 10 orang. Kemudian jalur yang kedua adalah
perwira sumber sarjana atau perwira karir. Jadi nanti kalau ketika adik-adik semua itu sudah lulus S1 bisa mendaftar melalui jalur perwira karir sama lulus berpangkat inspektur 2. Namun demikian pendidikannya hanya setahun. Tapi tentunya jenjangnya berbeda ya. Kalau akabri akpol 3 tahun, 3 tahun sekolahnya. Kalau perwira polisi sumber sarjana PPSS sekolahnya hanya tahun. Kemudian Bintara Polri itu preminya lebih banyak. Kalau di seluruh Indonesia kurang lebih 12.000. Di Polda DIY ini setiap tahunnya rata-rata 300 sampai 400 kisarannya. Pendidikannya 7 bulan, lulus dengan pangkat Bibda. Kemudian yang terakhir jalur Tamtama, pendidikan sama 7 bulan, tapi biasanya dia ditempatkan di satuan-satuan Brimob atau Polair atau Tamtama. Jadi di bidang-bidang pengamanan objek vital. Berikut tadi itu adalah gambaran tentang kepolisian ya, yang mana adik-adik sekalian di bidang hukum semuanya tentunya nanti akan berkolaborasi ya dengan anggota Polri, yang mana selama ini orang hanya tahu kulit-kulitnya saja, bahwa selama ini polisi hanya yang di jalan-jalan, padahal sudah saya jelaskan. Sekarang adik-adik punya gambaran bahwa di kepolisian di tingkat Polda ada 24 satuan kerja. Baik, itu gambaran tentang kepolisian ya. Kemudian ini kan ada 3 materi. Nah, daripada nanti loncat-loncat selesai, langsung ke ini, langsung tanya jawab bisa ya? Gimana? Yang sesi ini bisa langsung tanya jawab saya. Nanti biar nggak loncat ke tema yang kedua dan yang ketiga, saya persilakan untuk yang mau bertanya. Demikian. Ya, baik. Mungkin terkait tadi materi yang pertama terkait pengenalan kepolisian, dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya ya. Yang nantinya kita lanjut ke materi kedua, terus tanya, terus materi ketiga tanya. Jadi biar pemahaman yang didapat teman-teman ini bisa benar-benar maksimal dan tuntas begitu ya. Bagaimana teman-teman? Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait materi pertama tadi. Ya, ini yang tidur atau yang nggak fokus, yang tidur bangun, yang nggak fokus balik fokus ya. Mungkin belum ada ya teman-teman. Jadi jika memang nanti ketika jalan ada pertanyaan untuk di materi yang pertama terkait pengenalan instansi kepolisian ini, nanti bisa dicatat terus ditanyakan kembali begitu ya. Barangkali bisa dilanjut. Tadi kayaknya saya dengar pertanyaan walaupun nggak resmi ya Mas ya. Kayaknya ada yang nanya gajinya apa sih? Berapa ya gitu ya. Kita sama aja ya. Jadi di sini bukan saya lebih paham, lebih pintar ya. Yang lebih tua itu udah pasti ya. Tapi saya hanya menceritakan pengalaman yang sifatnya diskusi ya. Jadi nanti materi yang saya sampaikan ini silakan kita pelajari sama-sama. Kalau barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kalau bisa saya jawab sekarang, bisa langsung saya jawab. Namun karena ada bidang lain yang bukan di bidang saya, seandainya nanti ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, tentunya akan saya simpan. Ya, nanti akan saya tanyakan pada ahlinya dan nanti akan saya sampaikan melalui Pak Direktur. Ya, satu pertanyaan tadi tentang berapa gaji polisi. Wah, ini perlu saya jawab. Jadi polisi itu adalah sama ya dengan pegawai-pegawai yang lain. Kalau pegawai ada di sekolah sekalian punya saudara, punya keluarga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, maka polisi itu gajinya sama dengan pegawai negeri sipil yang lain. Karena di dalam peraturan memang polisi itu adalah pegawai negeri sipil yang dipersenjatai. Jadi bedanya dengan pegawai-pegawai yang lain, kalau polisi itu boleh bawa senjata api, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku, harus melalui mekanisme yang sudah diatur. Kemudian untuk gaji sama ya, yang membedakan adalah kalau bapak-bapak polisi itu, mohon maaf, punya lauk pauk namanya. Kalau di pegawai negeri sipil
punya uang makan, ya. Besarnya kebetulan saya kemarin baru nanya sama Bu Bensat jumlah lauk pauk kita sekarang berapa? Ternyata lauk pauknya anggota Polri itu 60.000, sama di Jogja, di Papua, di Jakarta jumlahnya 60.000 per hari kali jumlah hari kerja, bukan hari kerja, kali jumlah seluruh. Kalau PNS itu kan uang makan dikalikan jumlah hari kerjanya. Kalau polisi namanya uang lauk pauk. Kemudian yang kedua, kalau yang Polwan, wah ini ada bapak yang cantik-cantik. Setahu saya di Polwan itu ada uang make up, uang cantikan, benar atau di Polwan? Tapi kalau yang laki-laki mohon maaf, nggak ada uang gantengan, nggak ada ya mas ya. Jadi kalau Polwan ada uang kecantikan, uang make up, ya nanti ada yang apa? Yang jadi Polwan bisa mendapatkan anggaran uang kecantikan. Terus tunjangan jabatan ya, tunjangan jabatan besarnya dari polisi tugas umum terendah itu 150.000 sampai di jenderal bintang 4 Kapolri tentunya berbeda. Kalau tunjangan jabatan saya kurang paham. Namun demikian untuk tunjangan kinerja di Polri tunjangan jabatan 1 itu tamtama itu 1.968.000. Kemudian untuk jabatan tertingginya 34.900.000 rupiah. Jadi di Polri ada tunjangan jabatan, tunjangan kerja, uang lauk pauk, dan juga gaji seperti PNS yang lainnya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dari teman-teman ini ada yang berminat untuk bergabung dengan kami menjadi anggota Polri. Ya harus dipersiapkan karena saya lihat usianya masih muda-muda semuanya. Nah, cuman tinggal mau masuk lewat jalur mana? Mau Bintara Polri, Tamtama Polri? Jadi itu gambaran tentang polisi ya. Bisa lengkap ini sudah telanjang-telanjang semua sampai gaji-gajinya ya ini ya. Buka semua ini. Ada yang lain ya? Ditanya lagi? Mungkin Mas Bapak tentang polisi dipersilakan. Gak ada? Oh ya, terima kasih ya. Jadi untuk penerimaan anggota Polri itu bisa dilihat di IG penerimaan Jogja Polri. Nah, tapi secara umum, secara gambaran saya sampaikan bahwa untuk S1 dari agama pun banyak, dari hukum banyak, dari psikologi, kesehatan, dokter, ya itu jurusan-jurusan yang hampir rutin setiap tahun ada. Namun demikian setiap tahunnya itu menyesuaikan jumlah yang dibutuhkan. Tapi kalau yang jadi walaupun sarjana, jadi sudah saya jelaskan sama Pak Direktur di belakang, sarjana itu bisa mengambil dua jalur. Yang pertama sebagai perwira polisi sumber sarjana, tapi itu tentunya kompetensinya lebih sedikit ya, ketat ya, karena mungkin yang dibutuhkan setiap polda itu mungkin hanya sekitar 5 sampai 10. Nah, tapi kalau dengan S1 tetap bisa mendaftar Bintara Polri, karena kalau Bintara Polri itu kuotanya lebih banyak. Di Polda Jogja ini kurang lebih kisaran 300 sampai 400 per tahunnya. Jadi walaupun sudah S1 bisa mendaftar yang jalur perwira namanya perwira polisi bersarjana maupun melalui jalur Bintara. Jadi kalau jalur Bintara tetap seperti biasa, nanti terus
sifatnya untuk naik pangkat mengikuti seleksi pendidikan. CAPA, sekolah calon perwira. Kalau sekarang namanya SIP, sekolah inspektur polisi. Gitu. Jadi demikian ya Mas ya, ada gambarannya. Ada lagi? Gak ada. Baik, sebelum materi pendidikan, saya pengen semuanya berdiri semua dulu, semuanya berdiri semua. Ditaruh dulu. Nah ini kan saat ini kita sedang menyelenggarakan kan event dari PSKH, di mana di samping-samping ini ada masyarakat itu ada kegiatan apa ya? Nah, supaya di sini kita semangat lagi karena ini sudah masuk di jam rawan ya Mas ya, jam 13.30 itu jam rawan itu kalau sekolah saya dulu udah ya Mas ya, supaya kita tetap semangat kita pakai iya kalau kita pakai iya polisi saja di tempat saya aja. Kalau di di kantor saya setiap pagi itu selamat pagi luar biasa tepuk tangan. Ini karena sudah siang, selamat siang luar biasa tepuk tangan. Kita coba dulu, selamat siang luar biasa. Sekali lagi yang paling keras, karena dengan kerasnya suara ini kita sampai mana-mana. Wah nanti siapa yang situ? Wah, mahasiswa UIN. Semangat, masih siang, masih semangat. Gitu ya. Kita ulangi sekali lagi. Semangat siang. Siang, luar biasa. Baik, silakan dulu lagi. Di dalam materi yang kedua ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang penyelidikan ya. Sudah ada yang tahu belum kira-kira gambaran tentang apa sih itu penyelidikan? Kalau sudah ada yang tahu, coba dijelaskan setahunnya apa? Atau di situ tidak ada? Ada yang tahu penyelidikan itu apa? Belum tahu? Ya, coba saya jelaskan. Jadi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya suatu perkara itu dilakukan penyidikan. Ya. Jadi kalau ada suatu peristiwa, maka tugas-tugasnya seorang penyelidik itu mencari atau menemukan ini peristiwa ini ada pidananya atau tidak. Nah, ini nanti kalau kalian nanti berprofesi sebagai penasihat hukum, maka sampai harus berakar-akapan dengan namanya peristiwa pidana. Ya. Jadi, Pak, saya dipukul, Pak, saya ditipu, Pak, saya dibohongi dan sebagainya. Nah, itu nanti kita harus jeli. Kira-kira di situ ada peristiwa pidananya atau tidak. Nah, itu nanti akan ketika itu ketemu unsur pidananya, ya, maka penyelidikan itu dapat ditingkatkan ke penyidikan, ya. Kalau tidak ada peristiwa pidananya, maka tidak bisa dilakukan penyidikan karena bukan peristiwa pidana. Jadi penyelidikan reserse itu didapatkan dengan untuk menentukan kejelasan tentang siapa tersangkanya, saksinya, dan barang buktinya apa. Kemudian pejabat penyidik itu siapa? Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 dan 4 KUHP, di mana semua anggota Polri itu termasuk penyelidik. Lanjut Mas. Jadi penyelidikan itu dilakukan sebelum dilakukan proses penyidikan ya, sudah saya sampaikan tadi. Untuk apa? Untuk menentukan tindak pidana atau bukan. Ya. Jadi kegiatan penyidikan ini bertujuan untuk nanti di dalam proses penyidikan itu untuk memudahkan proses penyidikan, karena penyidikan itu kan harus sudah ketemu dulu pidananya, peristiwa pidananya itu apa, tersangkanya siapa, saksinya siapa, kemudian barang buktinya apa. Lanjut ya Mas ya. Wewenang penyidik pasal 5 ayat 1
Karena kewajibannya penyidik punya wewenang: satu, menerima laporan atau pengaduan; dua, mencari keterangan dan barang bukti; tiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai; empat, mengadakan tindakan lain yang hukum yang bertanggung jawab. Jadi seorang penyidik punya wewenang yang saya sampaikan tersebut di atas. Kemudian atas perintah penyidik juga dapat melakukan tindakan berupa: satu, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, kemudian penggeledahan dan penyitaan; kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; tiga, melakukan sidik jari; empat, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Lanjut, Mas. Kemudian cara melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu bisa dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Ya, kalau penyidikan yang terbuka misalnya dengan memperlihatkan identitas, kemudian sepegas: Pak, saya mau ke sini, sudah mengadili, saya mau lihat apakah di sini terjadi penimbunan minyak goreng, ya terkait ini. Nah, itu kan harus memperkenalkan diri, itu sudah secara terbuka. Kemudian secara tertutup, ya, tertutup ada beberapa macam, contohnya olah TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian tersembunyi, penyerahan beberapa pengawasan, pelacakan dan analisa. Lanjut. Tujuan penyidikan atau istilahnya investigasi itu: satu adalah untuk mengumpulkan barang bukti. Jadi kalau ada peristiwa pidana, maka barang buktinya harus dikumpulkan. Kedua, mengidentifikasi tersangkanya. Tersangkanya siapa? Jangan sampai salah tangkap. Misalnya ada peristiwa pidana pembunuhan, nah dilidik dulu siapa yang melakukan perbuatannya. Kemudian barang buktinya, saksi dan tersangka, pengadilan. Prinsip-prinsip dalam melakukan investigasi: satu, harus mengutamakan keamanan. Kemudian diadilinya secara adil. Tiga, diperlakukan menurut praduga tak bersalah. Kemudian tidak ada penekanan, tidak ada penyiksaan, dan tidak dipaksa untuk mengaku. Ya, jadi kalau di proses penyidikan itu pengakuan tersangka itu tidak penting, karena dengan dukungan alat bukti yang lain, maka keterangan tersangka itu sangat lemah. Jadi kalau misalnya orang nggak ngaku, "Wah, saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan itu tidak dikesampingkan oleh pembuktian di pengadilan. Justru yang akan diutamakan itu adalah alat-alat bukti yang lain berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterkaitan barang bukti yang satu dengan yang lainnya. Lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan investigasi. Yang pertama, pengakuan tersangka bukan keharusan. Jadi kalau bekerjanya penyidik itu tidak mengejar pengakuan, tapi adanya alat bukti dan petunjuk yang saling bersesuaian. Kemudian pengembangan fakta dan pengembangan fakta yang baru. Kemudian menghindari penyiksaan dan menggunakan teknologi modern jika diperlukan. Langkah-langkah sebelum melakukan investigasi: tanyakan pada diri Anda, satu, apakah perbuatan itu sah atau tidak dalam melakukan tindakan itu, legalitasnya bagaimana, kemudian dibenarkan dalam persidangan atau enggak, apakah tindakan tersebut diperlukan, yang terakhir, apakah tindakan tersebut pantas untuk dilakukan. Lanjut. Pertimbangan dilaksanakan penyidikan: satu, adanya berbagai laporan. Jadi kalau penyidikan di reserse kriminal umum berbeda dengan di reserse narkoba. Kalau reserse narkoba itu melakukan penyidikan belum adanya laporan, jadi lidik tanpa laporan. Jadi sudah melakukan pekerjaan penyidikan, tapi tidak ada orang yang laporan. Nah, kalau di reserse kriminal umum diawali dengan laporan polisi. Jadi ada orang yang pelapor datang ke kantor di SPKT, kemudian melaporkan atas peristiwa pidana, kemudian dari laporan itu maka bisa dijadikan acuan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian setelah laporan itu di BAP saksi, sehingga BAP dan juga pemeriksaan di TKP itu bisa dijadikan acuan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, sasaran penyelidikan. Jadi sasarannya itu macam-macam ya. Yang pertama, orang itu adalah pelakunya. Kemudian benda atau barang adalah barang buktinya. Kemudian tempat itu adalah mengenai lokus delikti, tempat terjadinya suatu tindak pidana.
peristiwa kejadian. Jadi peristiwanya itu apa yang terjadi, kemudian kegiatannya. Lanjut. Diulangi lagi ya tadi. Tujuannya itu untuk mempersiapkan dan menuju kegiatan-kegiatan lain, untuk mendapatkan keterangan, data atau fakta secara optimal. Kemudian fungsinya itu untuk menjamin perlindungan dan hak asasi manusia dalam upaya paksa. Jadi kenapa dilakukan upaya penyidikan itu, supaya ketika nanti rekan-rekan penyidik melakukan upaya paksa itu tidak salah tangkap atau salah melakukan penyitaan barang bukti, maka sebelumnya sudah dilakukan penyidikan dahulu. Jadi kalau mau nangkap orang itu sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan. Maka materi kita ini adalah penyelidikan. Jadi tujuannya dari penyidikan yang akurat adalah tentunya tidak terjadi kesalahan dalam penyidikan. Karena ketika penyelidikannya sudah salah dan nanti ditingkatkan ke penyidikan, otomatis pasti terjadi kesalahan SOP ya, prosedurnya. Tapi kalau ketika penyidikannya benar dan tepat melakukan penangkapan dan upaya paksa yang lainnya, maka insya Allah kedepannya dilakukan penyidikan tidak jadi kesalahan. Lanjut. Sarana penyidikan, caranya satu bisa menggunakan berbagai alat ya, teropong, kemudian alat tulis, kemudian alat penyadap, handycam, kemudian penangkapan untuk melakukan penyamaran, kemudian alat komunikasi dan lain sebagainya. Lanjut. Next sampai ke persiapan penyelidikan ya. Sesi 2, persiapan penyelidikan. Sudah. Jadi untuk sebelum melakukan penyelidikan, apa sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama yaitu material dan metode dan juga market. Artinya adalah orangnya, petugasnya yang melakukan penyelidikan. Maka sebelum dilakukan penyelidikan harus membentuk tim ya, tim untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara yang akan dilakukan penyelidikan. Tentunya harus memilih personil yang memiliki kemampuan, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan sesuai dengan tindak pidana yang akan diselidiki. Kemudian money adalah anggaran ya, dukungan anggaran dari instansi. Kemudian material adalah sarana prasarana, software maupun hardware, software misalnya sarana komputer dan sebagainya. Kemudian hardware kendaraan, kemudian mungkin senjata api dan sebagainya harus dipersiapkan. Kemudian metode dalam penyelidikan ada observasi, interview, surveillance, undercover, control delivery, tracking, dan analisa dokumen. Jadi itu tadi adalah metode-metode dalam penyelidikan. Kemudian yang terakhir, marketnya. Apa sih sasarannya? Sasaran penyelidikan adalah bagaimana apa yang kita cari informasi itu bisa disajikan ke dalam penyidikan, ya, untuk membuktikan di pengadilan sesuai dengan pasal 183 dan 1842 kaitannya dengan alat bukti dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Lanjut. Ini adalah metode penyelidikan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu adalah metode interview. Interview adalah teknik usaha kegiatan maupun tindakan yang terhadap orang sebagai sumber informasi secara langsung dalam bentuk pertanyaan. Jadi melakukan wawancara secara langsung, ya. Sekarang di dalam melakukan wawancara bisa juga langsung dengan tatap muka, tapi juga dengan alat komunikasi, telepon misalnya sekarang via dan lain sebagainya. Lanjut, interogasi. Pengertiannya adalah cara memulai bahan keterangan yang melalui tanya jawab langsung dengan pembicaraan yang dibangun oleh subpoena-nya. Nah, subpoena itu apa? Itu adalah orang yang memberikan informasi. Jadi polisi
di dalam melakukan pendidikan juga punya jaringan informasi namanya, ya. Lanjut Mas. Langsung ke poin nomor 4, metode surveillance. Metode surveillance adalah pengamatan secara sistematis terhadap orang apabila dilakukan dengan benda atau tempat bagaimana upaya untuk mencari hubungan dengan tertentu. Jadi istilah dalam surveillance itu satu adalah subjek, itu adalah orang, benda atau tempat yang diamati. Kemudian surveillance itu adalah penyidiknya. Kemudian jadi melakukan pengamatan secara langsung. Lanjut. Undercover atau penyamaran. Macam undercover yang digunakan satu menurut jenisnya yaitu undercover menutupi pribadinya. Jadi dia menyembunyikan identitasnya sebagai polisi. Dia menyamar bisa menjadi sehingga orang yang diselidiki itu tidak merasa kalau sudah diawasi. Contohnya adalah mungkin dia menjadi tukang pengangkut sampah, ya, ngambil sampah tiap hari di situ pakai bak. Nah, itu adalah penyamaran. Nah, ternyata bapak itu yang kita cari tidak pulang. Nah, itu bentuk penyamaran. Yang kedua adalah penyamaran kelompok. Ya, penyamaran kelompok itu dia masuk ke dalam jaringan. Jadi dia sekarang kita tahu ada tindak pidana terorisme, sehingga diperlukan juga peneliti yang harus bisa masuk ke situ dengan mengalihkan identitasnya, kemudian mengikuti dan masuk ke dalam kegiatan dimaksud. Nah, tentunya ini juga mengandung risiko yang sangat tinggi. Jadi banyak rekan-rekan kita yang bisa menjadi korban ketika di dalam penyamaran tersebut ketahuan. Maka dari itu untuk menjadi petugas undercover harus mengisi syarat. Contohnya satu, anggota tersebut harus cerdas, kemudian menguasai teknik dan strategi dalam pelaksanaan tugas. Jadi untuk menjadi petugas yang penyamar itu orangnya harus yang cerdas. Kemudian ingatan dan lain yang tajam. Yang ketiga, dia harus tenang, sabar dan ulet. Yang keempat, tegas dan tidak ragu-ragu. Yang kelima, ramah. Yang ketujuh, yang keenam, mempelajari latar belakang. Jadi untuk menjadi petugas penyelidik itu tidak mudah. Maka dari itu satuan-satuan di reserse yang handal itu tidak ibaratnya tidak semudah di polisi tugas umum. Kalau yang bapak-bapak yang berseragam itu tugasnya bisa di kasat mata, ya, penjagaan, pengawalan, patroli. Nah, itu adalah tugas umum. Namun kalau bidang intelijen dan reserse diperlukan cakapan-cakapan yang lebih, sehingga untuk bisa menjadi anggota intelijen, bisa menjadi anggota penyidik dan sebagainya itu diperlukan tahapan-tahapan seleksi maupun tes psikologi. Lanjut, tinggal beberapa lagi. Kemudian undercover adalah cara yang dilakukan penyidik yang secara tutup penyusupan. Tujuannya yaitu mendapatkan barang bukti, kedua mendapatkan keterangan, tiga mengecek informasi, kemudian melidik orang rahasia, ya, yang menjadi target dari penangkapan. Lanjut. Nah, yang keenam undercover play. Nah, ini teknik khusus yang dilakukan di dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Merupakan teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba, ya, di mana seorang informan, anggota polisi di bawah peluru atau pejabat lain yang dibawa kepada polisi bertindak sebagai pembeli. Jadi bapak-bapak polisi itu di dalam membuka kejahatan narkoba
itu juga secara dilindungi oleh undang-undang untuk bisa masuk untuk membeli, tapi bukan untuk membeli untuk dirinya sendiri. Jadi nanti ada surat perintahnya dan juga tentunya dengan laporan dari pimpinannya, sehingga petugas dari penyidik itu bisa melakukan pembelian secara terselubung untuk mengungkap jaringan yang dimaksud. Yang terakhir, kontrol delivery adalah sebuah teknik khusus yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkoba. Tahap penyidikan yang terjadi penangguhan atau penangkapan, penahanan dan barang bukti. Jadi contohnya begini, ada pengungkapan 1 kilo narkotika jenis sabu yang ada di bandara, ya sering ya lihat. Nah, dari bandara itu kan masih kurirnya. Nah, untuk melakukan penangkapan terhadap yang mereka, nah itu petugas polisi harus melakukan kontrol delivery. Bagaimana caranya? Dihubungkan langsung dengan si pemesan barang itu atau yang memberikan kereta, terus barang yang dimaksud itu diantarkan sampai ke tempat tujuan, kemudian diterima oleh si penerima. Nah, di situ baru dilakukan upaya paksa penyitaan. Kenapa harus polisi yang melakukan kontrol delivery? Nah, karena kalau yang membawa bukan petugas atau yang membawa itu yang disuruh, tentunya akan berisiko tinggi. Dia bisa kabur di tengah jalan atau bisa memberitahu kepada si bos tersebut bahwasanya dia sudah tertangkap oleh polisi. Jadi kontrol delivery ini adalah suatu teknik penyidikan khusus hanya dari pengungkapan tindak pidana narkoba, nah untuk mengungkap jaringan. Saya kira untuk teknik penyidikan sudah disampaikan situ aja ya. Saya sampaikan kulit-kulitnya saja. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Intinya adalah penyidikan itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui adanya dugaan peristiwa pidana atau bukan. Nah, nanti ketika itu ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, maka setelah penyidikan itu dilakukan proses penyidikan. Nah, penyidikan nanti beda lagi temanya. Kira-kira demikian Pak Direktur yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyidikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat, memberi gambaran. Kemudian untuk sesi penyidikan bisa barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Baik. Ya, baik, terima kasih Bapak Indro atas penyampaiannya. Tadi telah memperkenalkan terlebih dahulu ya tadi kepada teman-teman semua terkait dengan instansi kepolisian mulai dari tahun 97 yang dulunya ABRI terus ganti menjadi Polri atau suatu instansi yang independen gitu ya Pak, sendiri-sendiri begitu. Dan ternyata juga kita diberitahu bahwa saat melaksanakan tugasnya polisi ini juga nggak sendirian gitu, tapi juga dibantu suatu unit-unit khusus. Ya, contohnya kayak pejabat penyidik, terus kayak penyidik kejaksaan, terus seperti penyidik kehutanan dan lain sebagainya gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan persyaratan menjadi seorang Polri yang lulusan SMA. Ya, yang lulusan SMA dan ternyata yang lulusan S1 juga bisa mendaftar begitu. Untuk informasi lebih lengkap tadi disampaikan Bapak Rinto, bisa dilihat di Instagramnya Polda gitu ya Pak. Polda. Dan tadi juga disampaikan pula terkait dengan penyelidikan yang pada intinya disampaikan bahwa penyelidikan itu suatu perbuatan untuk mencari peristiwa, dan peristiwa itu layak ditemukan apa tidaknya suatu tindak pidana. Kalau ditemukan pidana baru nanti lanjut ke penyidikan. Juga telah disampaikan beberapa hal yang perlu disiapkan dalam penyelidikan untuk mempersiapkan tim, mempersiapkan uang, dan mempersiapkan hal-hal lainnya yang diperlukan begitu. Dan juga ada metode-metode tadi disampaikan seperti metode interview, wawancara interview, terus interogasi, dan juga ada surveillance, undercover dan lain sebagainya.
Dan mungkin itu sedikit ulasan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Rinto tadi. Setelah ini saya persilahkan kepada yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Jangan lupa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oh iya, yang tidur, amin ya, ini diperhatikan. Ya, yang tidur terus agak fokus, harus kembali fokus. Yang tidur bangun, begitu. Ya, baik, silakan teman-teman. Oh ya, baik. Ya, silakan. Mau pakai mic?